Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita diajak untuk membaca teks Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu nanti boleh membaca dan kemudian merenungkan, memperdalam sendiri teks pasal 6 dari Injil Lukas ini ayat 1 sampai 5. Baiklah, pagi ini saya membagikan apa yang saya dapat dari renungan dari teks ini, Bapak Ibu. Kisah tentang murid-murid yang memetik gandum pada hari Sabat. Beberapa waktu yang lalu mungkin kisah ini pernah, tapi selalu saja ada yang baru, sesuatu yang bisa kita dapatkan ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, ini tentang pertanyaannya orang Farisi kepada muridnya Tuhan Yesus. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Kalau kita mengingat khotbah hari Minggu kemarin yang baru saja itu, kan kita diajak untuk melihat ketika ada orang yang berbuat dosa kepada kita, dan kemudian kita diajarkan supaya menegur dulu empat mata, dan kemudian kalau nggak bisa ngajak saksi, dan kemudian kalau nggak bisa lagi kita baru membawa kepada ranah yang lebih luas, yaitu gereja atau persekutuan. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang dilakukan orang Farisi, tentu bukan dalam kerangka itu, karena kita bisa melihat bagaimana orang Farisi seluk-beluknya ketika dia mencoba bertanya kepada murid Tuhan Yesus, atau kemudian dia bertanya kepada Tuhan Yesus, dia mencoba untuk mencari-cari sesuatu yang bisa digunakan untuk menjatuhkan Yesus. Nah, pertanyaan ini kita bisa mau renungkan bahwa orang Farisi sebenarnya mau menunjukkan bahwa kamu melanggar hari Sabat, aku enggak. Artinya ada pemilahan antara aku yang tidak melanggar, aku yang baik, aku yang lebih santun, lebih saleh gitu, dan kamu enggak gitu, menurut peraturan Taurat. Nah, kita kalau misalnya melihat Bapak Ibu, Taurat dari Allah diberikan kepada bangsa Israel itu merupakan sebuah anugerah yang membimbing, yang menuntun orang Israel untuk hidup seturut dengan perjanjian yang Allah telah berikan kepada Abraham, kepada umat Israel. Jadi kan orang Israel itu kan dituntun supaya hidupnya itu sesuai dengan perjanjian begitu. Tapi Taurat yang adalah anugerah bagi orang Israel itu menjadi bencana di tangannya orang Farisi. Tidak lagi dirasakan sebagai anugerah bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang lapar. Buktinya pada hari Sabat, pemahamannya orang Farisi nggak boleh melakukan semua itu. Tapi Tuhan Yesus mencoba mengembalikan bagaimana memahami Taurat itu, bagaimana kemudian memfungsikan Taurat itu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus mencoba mengajak orang Farisi untuk melihat bahwa yang dimaksudkan Tuhan Yesus untuk menjaga Sabat itu bukan berarti sedemikian rupa tidak melakukan apa-apa, bahkan kebaikan sekalipun. Nah, itu kan penting. Kalau kita coba refleksi dalam kehidupan sehari-hari, ya, jangan sampailah kemudian Injil bernasib sama seperti Taurat di tangan orang-orang Kristen itu. Artinya apa? Injil digunakan sebagai legitimasi untuk mempertahankan diri bahwa aku lebih suci, menunjukkan diri aku lebih saleh, apalagi berhubungan dengan kuasa yang yang sering digunakan dalam ranah keagamaan untuk melakukan segala sesuatu yang menguntungkan diri sendiri. Tidak sedikit misalnya kita bisa melihat bahwa orang-orang menggunakan legitimasi keagamaan untuk memperkaya diri, untuk artinya itu melindungi diri, dan ya banyak hal. Semoga di dalam kekristenan tidak ada. Nah, Bapak Ibu, kita boleh refleksikan bahwa kehidupan kita sehari-hari tentu banyak sekali hal yang bisa kita gunakan sebagai sarana menunjukkan anugerah berkat yang kita terima, yaitu Injil kabar sukacita, yaitu pengampunan dari Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Kita boleh menunjukkan bahwa Allah memberi anugerah kepada kita, dan kita pun boleh menyampaikan anugerah itu kepada orang lain melalui banyak hal. Kalau Tuhan Yesus mencoba mengembalikan Taurat ke tempatnya supaya orang-orang bisa merasakan dan melihat anugerah Allah dalam kehidupan ini,
baiklah kita melalui kabar sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh berbagi, kita boleh menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang ramah, Allah kita adalah Allah yang murah hati. Kemudian kita boleh menunjukkan dari sikap kita yang murah hati, yang ramah kepada orang-orang di sekitar kita, apalagi kepada saudara kita seiman. Kita boleh terbuka, kita boleh saling menolong satu dengan yang lain, bukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Farisi, mencoba berlindung di balik legitimasi kesakralan hukum-hukum keagamaan. Selamat berkarya di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.